dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis. Di video ini kita akan membahas tentang salah satu fungsi penting dalam manajemen yaitu leading. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kepemimpinan dalam perusahaan. Dalam mengantar manajemen, leading merupakan proses di mana seorang manajer mengarahkan, membimbing, dan memotivasi karyawan agar dapat bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu bagian utama dari leading adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satu bagian utama dari leading adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin tidak hanya memberikan perintah kepada bawahannya saja, namun pemimpin juga harus mampu memberikan contoh yang baik, membangun komunikasi yang efektif, serta memotivasi tim agar tetap semangat dalam bekerja. Dalam kepemimpinan yang baik, karyawan akan merasa dihargai, lebih termotivasi, dan pekerjaan dapat berjalan lebih efektif. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Baik, saya di sini akan membacakan materi pengantar manajemen tentang perilaku pendekatan kepemimpinan. Jadi, pendekatan perilaku kepemimpinan itu intinya fokus kita bergeser dari karakter fisik atau kepribadian tindakan nyata kepemimpinan saat berinteraksi dengan timnya. Ada dua orientasi utama yang selalu muncul dalam setiap penelitian perilaku, yaitu yang pertama, orientasi tugas. Bagaimana pemimpin memastikan pekerjaan selesai. Yang kedua, orientasi hubungan. Bagaimana pemimpin memperhatikan perasaan dan kebutuhan anggotanya. Yang berikut menyimpulkan dua dimensi perilaku. Yang pertama, inisiasi struktur atau tugas. Di sini pemimpin sibuk membuat aturan, menetapkan target, dan menentukan prosedur kerja. Yang kedua, pertimbangan atau hubungan. Di sini pemimpin sibuk membangun kepercayaan, mendengarkan curhatan tim, dan menciptakan suasana kerja yang nyaman. Kabar baiknya, seorang pemimpin yang hebat biasanya mampu menjaga skor tinggi di kedua dimensi ini secara bersamaan. Yang berikut, ada gaya authority, compliance, C, yang hanya peduli hasil tapi abai pada orang. Yang kedua, ada gaya country club yang sangat santai dan ramah tapi tugas sering terbengkalai. Yang ketiga, tujuan ideal kita adalah gaya 9,9 atau tim manajemen, di mana pemimpin mampu mendorong produktivitas tinggi melalui keterlibatan dan pemberdayaan karyawannya. Baik, saya akan lanjutkan pengertian perilaku kepemimpinan. Yang pertama, pemerintah dengan perilaku tugas tinggi akan masuk ke ruang pembagian tugas, speaking ke setiap orang dan mengecek program setiap 30 detik hasilnya pekerjaan besar tetapi waktu tapi tidak merasakan tertekan. Yang kedua, pemimpin dengan perilaku hubungan tinggi akan membawakan kopi dan camilan, bertanya apakah ada yang kesulitan dan memberikan semangat. Hasilnya tim merasa dikuku, namun jika tidak ada kontrol tugas, proyek makin meleset dari jadwal. Yang berikut, pemimpin ideal, ia akan menetapkan target di awal tugas lalu duduk bersama tim untuk membantu menjaga masalah sambil memberikan operasi. Pendekatan perilaku memberi kita harapkan kita tidak perlu lahir dengan
karisma luar biasa untuk mencari pemimpin. Kita hanya perilaku pelajar kepada harus fokus pada hasil, dan kapan harus fokus pada manusia. Kepemimpinan yang efektif bukan tentang satu kaya saja, melainkan tentang perilaku yang tepat di waktu yang tepat. Yang berikut adalah menurut Levi juga membagi perilaku ini dalam 3 gaya yang sangat populer. Otokratis, saya yang menentukan, Anda jalankan. Demokratis, mari kita diskusi lalu kita putuskan bersama. Laissez Parisien, terserah kalian bagaimana mengaturnya, saya percaya kalian. Dalam sebuah bisnis, kepemimpinan sangatlah penting karena hal ini bisa menjadi penentu keberhasilan tim sekaligus pencapaian tujuan usaha. Teori kepemimpinan adalah konsep yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang dapat memimpin, mengarahkan, serta mempengaruhi orang lain agar bisa mencapai tujuan bersama. Macam-macam teori kepemimpinan. Yang pertama adalah teori sifat. Dalam teori sifat, pemimpin harus memiliki sifat tertentu seperti jujur, percaya diri, dan bertanggung jawab. Contohnya dalam bisnis, seorang pemilik usaha harus jujur agar bisa dipercaya oleh karyawan dan pelanggan. Yang kedua adalah teori kepemimpinan. Teori ini melihat kepemimpinan dari cara pemimpin itu bertindak. Contohnya seperti seorang manajer tidak hanya memberikan perintah, tetapi mereka juga membantu dan memberi arahan kepada karyawan. Yang ketiga adalah teori situasional. Teori ini menyatakan bahwa gaya kepemimpinan harus menyesuaikan kondisi. Semisal jika ada karyawan baru, pemimpin harus memberikan arahan, bersikap tegas. Namun ketika karyawan itu sudah bisa mandiri, sudah berpengalaman, pemimpin dapat memberikan kepercayaan. Yang keempat adalah teori transformasional. Teori ini menekankan bahwa seorang pemimpin harus bisa menginspirasi dan membawa perubahan. Contohnya di zaman sekarang itu kan marak sekali produk-produk dijual secara online, dan mungkin dari segi marketing itu mereka bisa membuat konten-konten kreatif yang berkaitan dengan produk dan kemudian diupload di media sosial. Yang kelima adalah teori transaksional. Teori ini menggunakan sistem reward dan punishment. Contohnya ketika karyawan bisa mencapai target, mereka akan mendapatkan bonus. Tetapi ketika karyawan itu melanggar aturan, mungkin sering datang terlambat, sering banyak izin, mereka akan mendapatkan teguran.